رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la hawla wala quwwata illa billah alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar? Mudah-mudahan jamaah sekalian, ayahanda, bunda, shaimin-shaimat dimuliakan oleh Allah, tetap dalam kesehatan, tetap dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah kepada saleh-salehnya. Hari ini bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kesehatan kita senang. Harus senang Bapak Ibu. Harus senang. Dalam musibah seperti ini, ya. Sekalipun dalam keadaan seperti ini, kita dulu senang. Suatu pagi ada seorang datang yang mengeluh. Pak, sulit sekali sekarang ini, ekonomi susah, penghasilan menurun, bahkan bukan hanya menurun, sama sekali tidak ada. Kemudian si orang yang dikeluhkan itu lalu menjawab, Pak, tadi malam masih bisa berbuka? Alhamdulillah masih bisa makan sahur, masih bisa bangun dengan segar ketika membuka mata di sahur, masih bisa minum kopi, masih. Kenapa Bapak tidak mengingat yang itu? Kenapa Bapak tidak ingat ketika Bapak minum teh manis masih enak, ketika Bapak masih minum kopi, ketika Bapak masih bisa dibangunkan untuk sahur, ada makanan yang dimakan saat buka dan sahur. Bapak, kata orang yang dikeluhkan tadi, sebaiknya Bapak yang mengingat Allah, kebaikan-kebaikan Allah, niscaya Allah akan menggelontorkan kedamaian dalam hati Bapak. Maka orang tadi kemudian tertegun. Benar kata Bapak, harusnya saya mengingat kebaikan-kebaikan Allah, bukan malah mengingat kesulitan yang hari ini datang. Saudaraku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini nyata. Apa yang bisa kita ambil? Bapak Ibu, kita datang ke dunia ini seperti seorang, saya memberikan sebuah metafora atau analogi. Ketika Bapak diundang oleh orang kaya, dijemput dengan mobil mewah, lalu sampai di rumah orang kaya itu dihidangkan makanan yang enak-enak, lalu setelah selesai menikmati semuanya, lalu diantarkan pulang sampai ke rumah, lalu diberikan uang, disangonin lagi. Coba. Lalu tiba-tiba ada di antara mereka yang mengeluh, coba begini. Kira-kira apa yang akan kita sampaikan kepada orang tadi? Sudah dijemput dari rumahnya dengan mobil mewah, di mobil dikasih jamuan, sampai di rumah dihidangkan makanan yang lezat, pulang diantarkan pakai mobil mewah, bahkan diberikan uang. Tapi kemudian masih mengeluh. Kalimat apa yang kira-kira Bapak Ibu sampaikan kepada dia? Mungkin tidak tahu diri. Apalagi mungkin agak kerasnya, kurang ajar. Atau kalimat-kalimat yang menunjukkan keburukan kepada orang itu. Ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya analogi ini saya bawa untuk menggambarkan ketika Allah hadirkan kita di dunia ini. Allah hadirkan ke dunia ini kita tidak pernah minta, tapi Allah hadirkan ke dunia ini gratis. Lalu Allah katakan, semua perbendaharaan bumi ini aku ciptakan untukmu. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menciptakan untukmu bumi dan seluruh kekayaan bumi ini, untukmu wahai manusia. Allah juga katakan, kullu yaumin huwa fi sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari yang ngurusin kamu itu aku, yang kasih makan aku, yang kasih minum aku, yang kasih kesehatan aku, yang membuat matamu bisa membuka saat engkau bangun tidur aku, mengalirkan darah dalam tubuhmu adalah aku. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang mana yang akan kau dustakan? Kita baru mengalami ini
tahun 2020. Kalau Bapak Ibu sudah berpuasa, sudah berumur 60 tahun, berarti kita ada 59 tahun yang berpuasa, tidak ada corona, tidak ada COVID-19. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kebaikan Allah selama 50 tahun yang indah Ramadan itu, kemudian hari ini sekali Ramadan ini kemudian dalam keadaan begini, lalu kita menutup nikmat Allah. Tentu Allah akan murka, Allah nggak suka. Allah akan katakan, keterlaluan kalian. Baru Ramadan kali ini aku uji seperti ini. Engkau sudah melupakan nikmat-nikmatku yang sudah sekian lama aku berikan. Allah nggak suka, saudaraku. Maka yuk kita bangun kebahagiaan. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat karunia Allah yang besar. Dengan cara ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jangan mengingat kepedihan hidup kita. Jangan, kepedihan hidup kita tidak akan sebanding dengan karunia yang Allah sudah berikan kepada kita. Nggak akan sebanding, demi Allah. Kalau kita sudah demikian, kita sudah mengingat kenikmatan Allah, Allah akan gelontorkan kebahagiaan. Kesulitan hari ini, ayo kita lalui dengan kesabaran. Lalu ingat, oh selama ini Allah sudah banyak berikan rezeki, baru kali ini saja kan? Tapi Allah sudah banyak berikan rezeki. Sambil minta kepada Allah, berikan kekuatan lahir batin ya Allah. Ingat kebaikan Allah, niscaya Allah akan berikan kebahagiaan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, menutup kajian kita, Surah Yunus 62. Tanda-tanda atau ciri-ciri kewalian adalah ketika kita tidak lagi sedih, ketika kita tidak lagi takut menghadapi hidup. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, kekasih-kekasih Allah itu, dia tidak akan takut, dia tidak akan sedih dalam menghadapi hidup ini. Jangan pernah takut, jangan sedih. Bapak Ibu, saudara semuanya, nikmat Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan ujian yang hari ini kita terima. Semoga kita sanggup untuk tetap bersyukur di tengah kesulitan. Sekali lagi, tetap bersyukur di tengah kesulitan kita, karena rasa syukur yang ada dalam diri kita akan membongkar daki-daki kesempitan hidup, sehingga akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luasnya hati akan membuat luasnya Allah akan berikan rezeki kepada kita semuanya. Dan itulah yang harus selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Ar-Razzaq yang akan berikan rezeki terus kepada kita semuanya. Semoga Allah menggelontorkan nilai kebahagiaan terus kepada kita semuanya, terkhusus di tengah-tengah kesulitan hari ini. Tetap tersenyum, tetap bahagia, tetap songsong hari esok dengan gembira, dengan senyum. Ada rahmat Allah yang jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.